Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan sebuah tema materi motivasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. The power of love. Cinta itu dahsyat. Pesonanya memikat, ruhnya mengikat, kekuatannya menggugah, mengubah, menghidupkan, menggelorakan, mengarahkan, mengerahkan, memerdekakan. Namun kadang cinta bisa juga membutakan kalau tidak dipandu dengan cahaya ilmu, bila tidak dibingkai dengan iman, bila tidak ditata dalam ibadah ketika lepas dari koridor akhlak mulia. Sobat yang berbahagia, hidup adalah pilihan. Maka agar tidak salah memilih jalan, maka miliklah ilmu sebelum beramal. Jangan asal pilih. Teliti sebelum membeli. Sebab apa yang kita pilih pasti dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sobat yang bahagia, memang kita bebas memilih. Dan tidak ada paksaan untuk memilih. Namun ada resiko yang harus ditanggung. Begitulah semestinya setiap pilihan pasti mengandung resiko. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sobat, setiap jalan itu ada rambu-rambunya. Dan jalan surga itu dihampari kesulitan yang membuat lelah, yang membuat gerah, yang membuat susah. Namun, hasilnya bahagia dan full barokah. Adapun jalan neraka, itu dihiasi dengan keindahan syahwat, kenikmatan pangkat, kemelimpahan fasilitas, kemeriahan popularitas, bisa memakai jalan pintas, dan terkadang tidak perlu susah payah, tinggal ikut arus, terus hingga muaranya. Rasulullah SAW bersabda, dihampari jalan ke surga dengan perkara-perkara sulit yang dibenci, dan dihampari jalan ke neraka dengan nafsu syahwat yang menggariakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat yang berbahagia, namun kita mesti sadar untuk mengambil peran besar, untuk menyejarah dengan pekerjaan besar tanpa keterpaksaan, menunaikan amanah tanpa tekanan, meraih sukses dalam kebahagiaan. Maka kita harus segera menentukan pilihan kita. Sobat yang bahagia, bila engkau cinta surga, maka segera putuskan. Pilihlah yang terpenting. Pilih yang hak. Pilih yang terbaik. Pilih yang abadi. Dan pilih yang hakiki. Serta pilih yang membahagiakan kita. Ibnu Athaillah pernah mengatakan, jika kabur bagimu dua perkara, maka perhatikanlah salah satu dari keduanya yang terasa paling berat bagi nafsu. Lalu ikutilah dia. Karena tidak ada yang berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Sobat yang berbahagia, di jalan cinta berjuang, sejak awal kita mengikrarkan bahwa kita semua milik Allah.
hanya padanya kita akan kembali. Maka dengan sahabat yang paling mesra, dengan istri yang paling setia, atau anak-anak yang berbakti, hubungan kita bukanlah hubungan saling memiliki. Allah hanya meminjam dia untuk kita, dan meminjamkan kita untuknya. Itu saja sobat. Sudah begitu besar karunia Allah, bahwa kita ditakdirkan bersama, atau pernah bersama di jalan cinta para pejuang. Sobat yang berbahagia, Ibnu Mubarak itu hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pelayanan. Satu hari ketika dia hendak berangkat untuk menunaikan ibadah haji, beliau membawa barang-barang nikmat, lezat, penuh gizi. Dan ketika dia melintasi sebuah desa, di mana desa itu ternyata penduduknya nyaris mati kelaparan. Saking kelaparannya, sebagian mereka itu makan bangkai. Maka Ibnu Mubarak memutar haluan, dan dia memberikan seluruh barang bawaannya, makanan, bekal untuk haji. Semuanya diberikan untuk menyelamatkan penduduk desa yang mengalami kelaparan. Dan ia menunda haji yang jadi dambaannya, dan dia pulang ke rumah dengan penuh kerelaan. Subhanallah. Kita teringat hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan berbagai kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sobat, bila taat kita tepat dan akurat, maka ia akan memproduksi amal-amal yang dahsyat dengan pahala yang berlipat. Taat yang semacam itulah yang membawa nikmat. Taat yang melahirkan buah-buah taat, agar sifat jahat tidak tumbuh dan berkembang pesat. Maka hidup yang cuma singkat ini, mari kita berikan segalanya untuk Allah dan menyelamatkan umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.